Shalom saudara, jumpa lagi di Renungan Gerbang Pemulihan. Puji Tuhan, kali ini tema kita adalah tentang penakut. Penakut yang akan kita bahas bukan orang yang takut gelap atau takut sendirian gitu ya saudara, tetapi penakut dalam aspek yang lain. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Saya ambil dari Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, dalam konteks dari ayat yang kita baca, di urutan pertama dari orang yang mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala, urutan pertama diduduki oleh orang-orang penakut. Orang-orang penakut ini kenapa bisa masuk neraka? Nah, saya akan sedikit sharing tentang ini ya saudara. Penakut adalah orang yang apa-apa takut saudara. Bukan sekedar takut gelap dan lain sebagainya yang bersifat seperti itu, tetapi penakut dalam arti takut untuk menyampaikan, takut untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya dilakukan atau disampaikan. Misalkan ada seorang kepala keluarga, ya saudara. Seorang kepala keluarga harus mempunyai keberanian untuk mengatur istri dan anak-anaknya, seisi rumahnya. Tetapi kenyataannya saudara, kalau kita mengamati sampai ada istilah suami takut istri, ya saudara, saya berpikir itu salah satu faktornya adalah karena dia takut. Dia takut kalau dia itu menegur istri atau anaknya, itu nanti akan terjadi keributan. Dia takut untuk berselisih paham dengan anggota keluarga, terutama dengan istrinya. Istrinya lebih dominan. Nah, suami-suami seperti ini bisa masuk di dalam kategori penakut, saudara. Dia tidak berdiri sebagai suami yang benar. Dia takut. Dia akan berbicara kepada istrinya kalau si istri melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia mau menegur juga takut. Lebih baik diem aja udah. Cari aman, saudara. Nah, itu contoh di dalam keluarga. Lalu yang terjadi di dalam komunitas. Misalkan di kantor. Ya. Kalau di kantor, nah, ada hal-hal yang memang perlu untuk seseorang sampaikan sebagai kebenaran. Kadang orang takut, saudara. Ada istilah asal bapak senang. Asal bapak senang itu tipikal orang yang hanya menjilat, saudara. Menjilat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya senang, aku mah aman. Seperti itu, saudara. Nah, apakah benar sikap seperti itu secara rohani itu dibenarkan sama Tuhan? Lalu kalau tipikal-tipikal seperti itu dibiarkan, memang itu dibiarkan, tidak bersalah secara kebenaran di dalam kepercayaan keyakinan kita, lalu bagaimana terang itu bisa bersinar? Kalau seorang kepala keluarga tingkah langkahnya adalah seperti itu, sebagai karyawan di perusahaan seperti itu, nanti belum di komunitas yang lain seperti itu, bagaimana terang itu bisa bersinar?
Orang cenderung cari aman semua, saudara. Di keluarga, di komunitas, termasuk di gereja, di dalam pelayanan. Asal pemimpin rohani senang, asal bapak pendetanya senang, asal leader-leader senang, udahlah aku ikut aja. Tidak berani untuk menyampaikan satu kebenaran. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat di Wahyu tadi, saudara. Jadi orang yang cari aman itu seringkali adalah penakut. Dia tidak berani untuk adu argumen, untuk menyampaikan saja tidak berani, gitu loh. Nah, di sini dikatakan bahwa orang penakut itu bagiannya adalah di dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi bahaya, saudara. Ini satu kondisi yang tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi di dalam tubuh Kristus. Dari awal kita ketika mengambil komitmen untuk menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mencakup semua aspek di dalam kehidupan kita, termasuk keberanian ini, saudara. Nah, kenapa kok penakut itu bisa masuk neraka? Yang pertama sebenarnya, kenapa orang itu takut? Ya, selain cari aman tadi ya, orang penakut itu tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata bahwa aku memberikan kepada kamu roh yang bukan roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, saudara. Jadi roh cari aman atau roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan satu roh membuat kita tuh berani, saudara. Berani mengatakan ya di atas ya atau tidak di atas tidak. Kita tidak perlu ribut, saudara. Kita bisa menyampaikan dengan baik. Kita bisa menyampaikan kepada anggota keluarga kita. Kita bisa menyampaikan kepada pemimpin kita dengan cara-cara yang bijaksana. Kita tidak harus selalu menyampaikan kebenaran itu dengan ribut, saudara. Kita minta hikmat sama Tuhan supaya kita diberi kebijaksanaan ketika kita menyampaikan kebenaran itu semua di dalam damai sejahteranya Tuhan. Penakut artinya tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup, saudara, Tuhan sanggup untuk memberi damai sejahtera ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi penakut yang pertama kesalahannya adalah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, penakut artinya mengecilkan kuasa Tuhan. Jadi ketika kita menerima Yesus dan Tuhan sebagai Juru Selamat, kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu ditaruh di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar dari roh-roh di dunia ini, apapun itu. Roh Kudus itu yang di dalam kita itu lebih besar. Jadi yang pertama tadi kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menyelesaikan dengan baik kalau kita melakukan kebenaran. Yang kedua, kita mengecilkan kuasa Tuhan itu. Sehingga kita takut. Ya. Nah, yang ketiga, penakut artinya jahat atau kurang ajar kepada Tuhan. Ilustrasinya ada di hamba yang ditinggal pergi oleh tuannya ke bepergian, dan masing-masing hamba diberi ada 1 talenta sampai 5 talenta, itu perumpamaannya. Nah, ada yang diberi 1 talenta dan dia pendam. Dia simpan, dia tidak mengembangkan talenta itu.
karena dia takut talenta itu hilang atau habis. Nah, di sini sebenarnya setiap kuasa, otoritas, ketika kita menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, itu berupa benih, saudara. Semua itu mulai ditanam di dalam hidup kita. Kuasanya, otoritasnya, ya, semua yang Roh Kudus miliki itu mulai ditanam di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak mengembangkan ini, saudara. Mengembangkannya bagaimana? Kita hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus hidup langkah demi langkah sesuai firman Tuhan. Otomatis itu seperti kita mengembangkan benih itu. Kita seperti memberi pupuk, memberi makan benih yang Roh Kudus ada di dalam hidup kita ini. Benih yang sudah ditanam, Roh Kudus itu tadinya perannya kecil, mulai ditabur dalam hidup kita. Ketika kita terus berjalan dengan tuntunan firman, maka itu Roh Kudusnya semakin besar, saudara. Ya, semakin besar, semakin besar. Sehingga apa akibatnya? Otoritas, kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan itu semakin bisa kita rasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita akan berjalan bersama-sama Tuhan. Meraih kemenangan di dalam hidup bersama-sama Tuhan. Meraih destiny kita, visi yang Tuhan beri dalam hidup kita, bersama-sama dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Nah, banyak kali orang tidak mengerti ini. Dia berpikir hidupku sudah ada Roh Kudus, tetapi realitanya mereka takut, apa-apa takut. Diperlakukan tidak adil. Kita memang harus rela. Di dalam dunia ini tidak ada keadilan sebenarnya. Tetapi bukan berarti kita konyol, saudara. Kita juga diberi hak untuk berbicara. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul, ya, kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Dia diseret ke sana kemari, dia digiring ke pemuka-pemuka agama, ke raja, ya. Apakah Paulus diam? Apakah dia konyol? Tidak. Setiap kali dia menghadap raja, dia menghadap para pemimpin, dia berbicara, saudara. Dia menyaksikan imannya, sekalipun setelah itu dia harus dipenjara. Nah, itulah kita. Sekarang kita harus mengembangkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, jangan menjadi hamba yang jahat, kurang ajar kepada Tuhan. Kalau itu kita kembangkan, maka kita akan memperoleh tuntunan hari lepas hari. Kita akan menerima hikmat bagaimana cara kita berbicara, supaya semua itu mendatangkan kebaikan, tetapi tanpa keributan, saudara. Nah, roh ketakutan yang membuat gereja menjadi penakut itu menghambat, sangat menghambat rencana Tuhan untuk gerejanya. Gereja harus menjadi terang. Gereja harus berani menyuarakan kebenaran. Bukan hanya ketika di mimbar, saudara. Bukan hanya di komunitas sendiri di gereja. Tetapi kebenaran ini harus disuarakan di mana-mana. Terang ini harus dinyalakan di mana-mana, saudara. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Orang harus melihat terang di dalam hidup kita itu ada, bersinar. Kita tidak sama dengan yang lain. Nah, penakut, kecenderungan penakut adalah berkompromi dengan dunia. Nah, kalau sudah kayak gitu, saudara, lalu apa jadinya? Mana bisa gelap dan terang bercampur? Jadinya kan samar-samar. Saudara tidak akan menjadi apa-apa. Itulah kenapa gereja tidak bisa muncul dengan cemerlang. Karena di dalam tubuh Kristus
Banyak sekali penakut-penakut. Banyak sekali orang yang yes man. Asal gembala seneng, apalagi gembalanya udah punya nama besar. Asal gembala senang. Di kantor, asal bapak senang, cari aman saja udah. Nggak kerja juga nggak apa-apa, asal bapak senang dijilat aja terus. Kita nggak usah kerja capek-capek, dapat gaji. Apa seperti itu, saudara? Nah, tetapi realitanya itu yang terjadi. Ya, hati-hati dengan dosa yang satu ini, saudara. Bukan tidak apa-apa loh, saudara. Membuat kita aman, cari aman, itu bukan tidak apa-apa, saudara. Ini berbahaya. Sekalipun saudara berbicara aku Kristen, aku setia melayani, aku sudah jadi Kristen berapa puluh tahun, tetapi ini berbahaya, saudara. Ya, biarlah setiap kita menyadari hal ini dan berubahlah. Selama masih bisa dikatakan hari ini, selama masih ada waktu, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Jadilah berani, jadilah pahlawan yang gagah perkasa. Itu yang Tuhan mau. Ya saudara, kiranya renungan ini membuat kita itu mengerti bahwa salah satu dosa, yaitu penakut, itu tidak bisa diremehkan. Ini berbahaya. Ini membuat gereja tidak bisa bersinar. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan roh keberanian kepada setiap kita, sehingga gereja benar-benar menjadi gereja yang berani. Berani di dalam arti yang positif, di dalam damai sejahteranya Tuhan. Terima kasih untuk setiap saudara yang setia mendengar channel ini, dan Tuhan Yesus memberkati.